Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi bareng aku Anissa Olimandari yang bakalan nemenin kalian di acara Baper, Bahas Perkara Ramadan. Nah, hari ini Baper bakalan nemenin kalian dengan obrolan yang seru, yang penuh makna dan manfaat. Khususnya obrolan kali ini tuh begitu menarik buat kaum-kaum perempuan, yang dimana perempuan itu pastinya pengen nih ibadah yang konsisten, tetapi pastinya ada beberapa hal yang tidak bisa memungkinkan ia bisa beribadah konsisten. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita sambut narasumber kita pada hari ini untuk ngobrol tentang tema wanita dan Ramadan. Langsung saja saya sambut Kakak Amalina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan juga ya Kakak Amalina ini adalah seseorang ibu yang sudah melewati fase mengandung, menyusui dan melahirkan ya. Iya. Nah, jadi yang pastinya di mana mempunyai pengalaman dan di mana wanita ini tuh kadang mau ibadah tapi terhalang dengan haid, menyusui ataupun mengandung ya Kak Iya, ya. benar sekali. Oke. Jadi buat perempuan yang di luar sana ini adalah obrolan yang sangat-sangat menarik buat kita kulik, buat kita bisa lebih mengetahui tentang mendalam gimana sih tips supaya wanita juga bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar walaupun banyak halangan yang mungkin akan dilakukan oleh perempuan gitu, akan dihadapi oleh perempuan. Oke. Kak, mic-nya boleh didekatin. Iya. Oke. Oke nih Kak, jadi perempuan ini sangat-sangat kata orang-orang tuh perempuan ini sangat-sangat banyak halangan nih ya untuk menghadapi bulan Ramadan atau ingin menjalankan ibadah puasa gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih ya Kak, kita langsung memasuki ke inti obrolan kita yang dimana pastinya ini sangat seru, sangat menarik untuk perempuan, apalagi kita ini sama-sama perempuan, jadi yang Iya. pastinya juga saya juga tahu nih Kak ya tentang lebih mendalam tentang wanita dan Ramadan. Oke. Nah, banyak perempuan nih Kak yang ngerasa kayak kok ibadahku kurang ya, kok kayak aku nih gak konsisten ya, karena mungkin ada beberapa halangan yang udah aku hadapin gitu pas lagi haid atau menyusui. Nah, menurut kakak perasaan kayak gini tuh wajar gak sih dialamin oleh banyak kaum perempuan? Nah, ini menurut saya perasaan kok ibadahnya kurang ya, itu sangat wajar dirasakan untuk semua perempuan. Apalagi perempuan ini kan ada fasenya yaitu menyusui, kadang melahirkan dan mengandung. Nah, saat mengandung pun kadang ada fisiknya yang kuat untuk menyusui, ada yang tidak. Nah, melahirkan juga seperti itu dan menyusui. Nah, apalagi pada bulan Ramadan itu lagi sekencang-kencangnya tuh buat ibadah. Misal puasa, sholat, nah baca Al-Quran, tadarus kan. Nah, itu banyak. Nah, tapi justru ini disitulah pentingnya kita sadar bahwa ibadah itu bukan tentang hanya kuantitas, nah tapi juga ketaatan. Ketika perempuan berhenti sholat atau puasa saat sedang haid atau menyusui, itu bukan karena malas, nah tapi karena lagi menjalankan ketetapan atau aturan yang sudah Allah tentukan seperti itu. Yang sudah ditetapkan untuk kodrat perempuan ya Iya, Kak ya. benar sekali. Oke, jadi itu sangat wajar ya merasa kok aku kurang ya, kok aku kayak gini ya, karena memang perempuan harus menghadapi kodratnya seperti itu ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, di Al-Quran ya Kak, ada ayat yang bilang kalau Allah nggak bikin agama ini memberatkan. Kalau dikaitkan sama kondisi perempuan, maksudnya gimana ya Kak ya? Nah, kan sebenarnya Islam itu tidak memberatkan umatnya, apalagi khususnya perempuan. Di Al-Quran jelas Allah itu bilang bahwa agama ini dibuat bukan untuk memberat-beratkan umatnya, apalagi dikaitkan dengan kondisi perempuan. Nah, karena Islam ini sangat realistis dan penuh kasih. Allah tahu perempuan itu mempunyai fase-fase tertentu, misalnya seperti tadi melahirkan, mengandung, dan menyusui. Nah, jadi
dan itu sangat dihargai, bukan untuk dihapuskan atau dihilangkan, malahan itu kan menjadi nilai plus untuk perempuan gitu. Oke, jadi itu adalah sebuah nilai plus ya untuk Iya. perempuan, karena perempuan juga sebenarnya perempuan ini hebat ya, kayak Iya. keren bisa menghadapi itu semua, bisa Heeh. menghadapi kodrat yang sudah memang ditetapkan untuk para kaum perempuan. Iya, benar sekali. Oke. Karena perempuan ini banyak fasenya. Iya, pastinya luar biasa banyak, dari haid, mengandung, menyusui dan melahirkan. Melahirkan. Luar biasa sekali ya perempuan Iya. ini, teman-teman. Makanya itu Islam ini sangat menghargai dengan perempuan. Iya, Ya, karena seperti perempuan itu. menghadapi kodratnya, sekaligus juga perempuan harus menjalankan Kewajiban. kewajiban yang sudah Allah tentukan. Benar Oke. sekali. Masya Allah, kita lanjut ya Kak ya. Oke. Oke. Dalam hadis disebutkan kalau haid itu ketetapan Allah buat perempuan. Nah, tapi kenapa sih Kak banyak yang sampai sekarang nih masih banyak yang ngerasa bersalah atau bahkan malu mengalami yang namanya ini tadi tuh haid? Padahal kenapa harus insecure ya? Iya, Kenapa harus malu? minder? Padahal Rasulullah aja bersabda dalam hadisnya, yaitu itu haid adalah ketetapan yang Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya haid itu bukan aib, juga bukan salah satu kesalahan atau dosa. Padahal haid itu sudah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah. Malahan apakah haid ini kita yang minta? Tidak, karena tapi karena itu sudah diciptakan atau ditetapkan oleh Allah bahwa perempuan akan mengalami haid tersebut. Apalagi menyusui. Nah, menyusui juga salah satu ibadah seorang perempuan untuk tanggung jawabnya kepada anaknya. Jadi kenapa harus minder seperti itu? Karena itu memang sudah ditetapkan ya Iya, kayak dan untuk dari para kecil, perempuan. kita itu biasanya haid ini disebut seperti halangan. Iya, halangan. Nah, padahal kan itu sebenarnya bukan menghalangi, malahan itu tuh juga sebagai ibadah kita kayak gitu. Karena memang itu sudah ditetapkan ya Iya. kayak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melewatkan tersebut. Iya. Kita juga nggak mau nih haid, sakit perut, sakit pinggang, terus Iya, mood-moodan benar jadi sekali. jadi Iya. berubah gitu Benar kan ya. sekali, mood swing Mood kadang. swing, Nah, iya benar. Sakit jadi yang luar biasa. apa yang harus insecure kan? Harusnya kita kan harusnya bersyukur bahwa Allah sudah menetapkan ini untuk perempuan. Iya. Nah, dan ibadah kan bukan hanya sholat, puasa, padahal masih banyak yang bisa dijalankan lagi. Oke, Masya Allah, luar biasa ya guys. Kita berbicara tentang hebatnya perempuan, tentang suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, walaupun lagi haid nih Kak ya, sebenarnya pintu-pintu ibadah apa aja sih yang masih kebuka lebar untuk perempuan di bulan Ramadan? Nah, ada peribahasa banyak jalan menuju Roma, iya kan? Iya benar. Nah, walaupun banyak rintangan nih, kita masih bisa mencari jalan atau apa sih ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita pakai saat kita haid atau berhalangan atau menyusui tadi. Nah, misalnya berzikir, berdoa, mengaji, kan sekarang era digital tuh, Nah, mengaji benar. bisa menggunakan aplikasi, Iya, benar banget, iya. terus bersedekah, harus menjaga akhlak. Nah, jadi menyusui itu juga salah satu ibadah yang kita jalankan juga kan, selain puasa dan sholat. Nah, asal kita niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita juga menyusui karena tanggung jawab kita kepada anak ya Kak ya. Iya. Gak mungkin dong kita ngelantarin anak, dan Iya. itu yang malah bikin kita jadinya berdosa kayak. Iya. Oke. Kita menjalankan ibadah, anak kita masih rewel, kelaparan, lalu diganti dengan support. Iya. Bukannya anti support, bukan, tapi karena selagi masih bisa mengasihi, kenapa tidak kita memberikan Oke, kasih? iya benar. Siapa tahu dengan itu juga ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Iya, kayak. seperti saya bilang tadi, menyusui juga salah satu Iya, ibadah yang bisa dijalankan. benar, karena kita juga menyayangi anak, kita Iya. bertanggung jawab kepada anak. Memberikan kasih Iya, sayang. benar banget, karena emang anak kita sendiri Iya. kan ya, anak kandung memang perlu kasih sayang Iya. daripada orang Kan tua. dari mengasihi itulah bonding terjadinya antara ibu dan anak. Iya, benar. Oke. Nih buat ibu menyusui yang harus mikir nih ya kayak antara puasa dan kesehatan anak. Gimana sih Islam memandang posisi mereka? Nah, seperti saya bilang tadi, untuk ibu menyusui, Islam memandang sangat lembut dengan perempuan Masya ini. Allah. Iya, karena
Kalau puasa membahayakan diri, ibunya atau anaknya, maka boleh tidak berpuasa dengan menggantinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya mengganggu di sini, mengganggu kualitas dan kualitas ASI-nya. Misalnya air ASI itu bisa menjadi asam, perut anaknya sakit, lalu kuantitasnya ASI-nya seret, kurang, anaknya jadi rewel, bukankah itu menjadi mudarat? Nah, mengganggu si anak. Nah, maka Islam membolehkan perempuan tidak berpuasa dan bisa menggantinya di luar bulan Ramadan, misalnya mengganti puasa atau membayarnya dengan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka ibu menyusui bukan menjadi penghalang untuk beribadah pada bulan Ramadan. Nah, dan itu juga bukan bentuk kelemahan iman, melainkan juga merupakan salah satu tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada seorang anaknya. Itu juga kekuatan seorang ibu ya, Iya, untuk benar sekali. untuk menyayangi anak buah hati kecilnya. Benar sekali. Jadi teman-teman ya, Mm-mm. ibu menyusui itu bukan pandangan yang buruk, bukan pandangan yang lemah iman, tetapi mereka lah seseorang perempuan yang kuat, yang dimana mereka harus bisa konsisten dalam beribadah juga, tetapi juga konsisten dalam bertanggung jawab kepada Pada anak, anaknya. yaitu tadi menyusui. Kalaunya puasa, kita menjalankan puasa nih, tapi menyusunya terganggu, kasihan si anak lagi Iya, gitu. benar. Lebih baik kita Mengalah dulu ya, untuk kan lagian Islam tidak memberatkan untuk ibu menyusui, malahan dipandang dengan sangat-sangat lembut. sangat-sangat lembut ya, Masya Allah sekali. Karena Iya. kita memberikan luar biasa kasih sayang nih ya Iya. kepada sang buah hati kecil kita. Karena kita kan menginginkan anak tersebut, maka dari situlah tanggung jawab kita diperlukan. Karena itu juga adalah karunia yang diberikan oleh Allah ya, kayak Iya. seorang anak itu. Benar. Banget sih, Masya Allah. Oke. Kadang yang bikin berat itu bukan fisiknya ya, Kak, tapi omongan sekitar nih. Kadang omongan sekitar tuh berat banget, kadang di otak, di pikiran juga bikin kita jadi linglung. Dan menurut Kakak, gimana sih cara perempuan supaya nggak terlalu mikirin sama komentar dan omongan dari orang lain? Nah, ini benar sekali. Apalagi biasanya nih sama perempuan, sama-sama juga menyusui, kadang bisa menjudge atau membandingkan nih. Masa ibaratnya bahasa Banjarnya tuh aku jakawa menyusui, masa kan kada puasa gitu. Nah, padahal ibaratnya tuh apa sih, fisik orang tuh kan berbeda. Misal kamu menyusui juga, nah saya menyusui, misalnya kamu itu kuat menyusui sedangkan saya tidak, masa kita harus saling membandingkan? Nah, Harusnya saling support ya. iya, begitu. Makanya benar, kadang bukan lelah fisiknya, bukan berat fisik gitu, nah tapi omongan orang, mental ya. Iya, cara menghadapinya adalah dengan ilmu dan keyakinan. Kalau hanya seorang perempuan itu yakin dan paham bahwa apa yang dia jalani itu sudah dibolehkan oleh agamanya, maka komentar orang enggak akan terlalu menggoyahkan hatinya. Nah, makanya ada peribahasa lagi, kita tidak bisa menutup mulut seseorang, maka kita akan bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan ocehan-ocehan orang tersebut. Tidak memasukkan ke hati juga ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi pemirsa dan penonton di luar sana juga, kalau kita dapat komentar dari orang lain yang gak enak, gak usah didengerin kan ya. Iya. Daripada bikin kita sakit, nanti benar. anak juga terganggu nih kalau misalnya kita menyusui kan. Asinya seret. Tuh, jadi kita sendiri yang rugi Iya, ya, malah benar yang ngomongin malah seneng-seneng. Malah nanti bisa lebih lebih digosipin lagi ya kalau asinya seret gitu ya. Kenapa anaknya kurus? Kenapa anaknya ini? Nah, itu itulah lebih bikin kita lebih pusing lagi. Iya, makanya kita sebisa mungkin jangan menjas lah antara perempuan seperti itu. Ini dari pengalaman Kakak nih ya, dari pengalaman Kakak sendiri, apa hikmah paling kerasa dari kondisi haid atau menyusui dalam perjalanan ibadah seorang perempuan? Dari pengalaman banyak perempuan, hikmah haid dan menyusui itu mengajarkan kita ikhlas dan menerima diri bahwa nilai di mata Allah bukan ditentukan dari seberapa sibuk kita beribadah secara fisik, tapi seberapa jujur kita dan ketaatan kita kepada Allah. Misalnya ketaatan tadi, taat pada ajarannya, apa saja yang diajarkan oleh Allah dan ketentuannya itu sih. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita harus dari pengalaman Kakak sendiri juga, emang perempuan tuh harus benar-benar bisa kuat ya. Oke. Nih kalau boleh dirangkum ya Kak,
satu kalimat penyemangat apa yang pengen kakak sampein buat para perempuan di bulan Ramadan, buat para penonton juga pastinya, masih buat saya juga nih di sini di depan mata kakak, boleh dong Iya. dikasih penyemangat atau motivasi. Perempuan itu tetap mulia di mata Allah walaupun dia haid. Nah, jadi karena yang Allah lihat itu bukan hanya kondisi tubuhmu, tapi juga ketulusan hatimu. Tulus dalam mengasihi, tulus dalam beribadah. Kan beribadah tadi bukan hanya sholat, puasa, tapi juga bisa melalui berzikir, bersedekah, dan lainnya. Jadi kita sebagai perempuan harus mensyukuri dengan keadaan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Masya Allah sekali ya perempuan ini. Luar biasa sekali, kita harus kuat, kita harus konsisten dalam beribadah, harus juga konsisten dalam yang namanya tadi itu, kita juga harus bisa menghadapi komentar-komentar dari orang lain. Gak kerasa ternyata ini kita udah di penghujung obrolan. Berakhirnya tadi yang penyemangat tadi adalah juga berakhirnya pada obrolan kita pada hari ini. Yang dimana setelah aku cerna tadi, setelah aku dengar luar biasa sekali ternyata perempuan ini, dari pengalaman kakak juga, dari aku yang belum berpengalaman ya seperti kakak ya, dan kakak juga udah melewati 3 fase tersebut, yang dimana itu adalah sangat-sangat luar biasa. Jadi buat perempuan di luar sana, kalian jangan malu, jangan minder, jangan insecure, dan juga jangan merasa selalu kurang, karena ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tapi juga siapa tahu dengan kalian menyusui tadi ya kayak memberi kasih sayang kepada anak itu juga termasuk ibadah. Iya, benar Masya sekali. Allah, tabarakallah, perempuan luar biasa sekali. Semangat untuk semua perempuan yang ada di luar sana. Oke, semangat ya guys buat perempuan yang di luar sana, yang pastinya kalau ada omong-omongan yang gak enak, Benar, gak usah didengerin. Gak usah. Oke. Baik, Terima kasih banyak ya kakak Amalina sudah sama-sama. memberikan, udah sharing-sharing kita di sini, semua penonton dan buat perempuan di luar sana juga jadinya mengetahui tentang lebih dalam untuk bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi wanita dan Ramadan. Oke. Terima kasih banyak ya kakak Amalina. Iya, sama-sama. Oke, aku di sini sebagai host Anissa Olewandari. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.